Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, nah gue kali ini rekaman pakai baju SF Indonesia, Seller Football Indonesia. Kelihatan nggak ya? Jadi kemarin ceritanya nih, gue join bareng para seller se Jabodetabek kali ya, untuk ngikutin Road to Fantastic Four. Jadi mereka mau merayakan ulang tahun yang keempat. Kalau nggak salah nanti venue-nya ada di Maleber. Nah, terus gue kemarin tuh ikutan apa ya, internal game-nya mereka Road to anniversary-nya mereka yang keempat. Dan minggu lalu itu bisa dibilang minggu yang padat bagi gue ya, karena ya selain ada long weekend di Indonesia, gue juga main sampai 2 kali guys. Jadi hari Kamis itu kan libur tanggal merah. Gue main sama kawan-kawan Seller Football di lapangan Pengasinan Liverpool. Wah, lapangan mantap tuh. Terus hari Minggunya gue main lagi di RCC. Itu sama kawan-kawan dari KSRJ. Nah, in between ya, gue nyusul keluarga besar gue yang lagi camping di Ciwidey dengan membawa sepatu juga yang gue unboxing ya kan. Jadi memang padat gitu kan, ada main bola, ada unboxing, ada main bola lagi. Dan kebetulan di main bola gue yang sama kawan-kawan SF Seller Football ini gue bawa 3, sebenarnya gue bawa 4 sepatu sih. Tapi karena agak ngaret gamenya ya, karena ada insiden gitu ya, jadi yang bisa gue pakai cuma 3. Nah yang satunya itu adalah sepatunya Toni Kroos, which is yang itu sih bagi gue sih gue rasa nggak perlu lah ya. Gue play test gitu ya, karena ya udah modelnya sendiri itu sudah membuktikan bahwa sepatu itu ya udah nggak usah di review lah ya. Nah oke. Jadi gue bawa 3 sepatu, satu sepatu yang Toni Kroos yang nggak usah kita ceritain, yang 2 adalah sepatu Diadora Baggio dan juga Specs Lightspeed 20 yang akhirnya pecah telur guys. Nah tapi nih ya gue mau ceritain Diadora Baggio gue dulu. Ini dia. Tereng. Oke. Tapi nih ya, sebelum gue cerita ke detail tentang sepatu ini, gue mau ceritain dulu nih tentang kenapa gue bisa dapat baju SF ini. Jadi gini, internal gamenya itu sendiri ya, ternyata ada hadiahnya guys. Jadi kalau lu berhasil meraih poin paling banyak, lu dapet satu kaos lah, satu tim tuh dapat kaos. Gila, mantep banget sih memang gathering bareng teman-teman Seller Football ya. Berlimpah hadiah, bukan guest star gitu kalau nggak salah judulnya ya. Jadi ada door prize juga, door prize-nya juga ada deker, kalau nggak salah ada deker, terus ada kaos kaki, ada sepatu juga gitu, dan lengkap lah. Nah, di game internal itu sendiri kalau nggak salah ada 4 tim ya, merah, which is gue tim merah ya, terus tim putih, tim merah, tim abu-abu, tim putih, tim hijau, tim biru. Ada 5 tim guys. Jadi ada 5 tim. Memang sebenarnya jadwal kita itu dari setengah 3 sampai malam lah gitu ya. Cuman ternyata kita mulainya gak ngaret. Mulainya itu hampir jam 3. Nah, di game itu sendiri ya, sebenarnya gue agak ragu-ragu sih pakai sepatu ini. Karena gimana ya, sepatu ini itu kalau lu udah pakai ini sepatu di firm ground, di lapangan natural, lapangan asli rumput gitu ya, there's no turning back gitu. Lu nggak bisa balik badan lagi gitu ya, udah gitu. Karena kalau lu pakai di lapangan rumput, dan rumputnya ya alhamdulillah bagus ya kan, di Pengasinan itu top grade lah gitu ya. Ya udah, sepatu putih sekali lu pakai di situ ya udah, nggak akan bisa bersih sempurna seperti sedia kala, kecuali lu bawa mungkin lu bawa ke laundry-nya sepatu gitu ya, mungkin bisa lah agak-agak balik ke putihnya sedikit gitu ya. Tapi ya udah gitu loh, karena gue memang penasaran banget nih guys mau pakai sepatu ini. Ya udah, akhirnya di lapangan Liverpool gue putusin gue pakai aja deh, nggak apa-apa gitu ya. Walaupun kotor ya udah, namanya sepatu kan harus kotor gitu ya. Walaupun gue pakai sekali, abis itu gue bingkai ya kan, ya nggak apa-apa. Nah kalau lu udah nonton video unboxing gue tentang sepatu ini, sepatu ini kan gue bilang adalah sepatu yang sepatu ultimate-nya gue gitu loh. Roberto Baggio sendiri idola gue karena gue pertama kali nonton bola gitu ya, pertama kali gue dicekokin nonton bola itu gue nonton Itali di World Cup 94 gitu ya. Jadi
ya udah, yang gue tahu adalah pemain yang rambutnya kuncir dengan nomor punggung 10 yang mainnya juga aduhai gitu. Ya udah, itu jadi idola gue gitu. Dan sampai sekarang gue belum pernah punya idola bola selain Baggio lah, yang gue banget gitu ya, yang gue kayak gue seneng banget ngeliat dia gitu. Jadi ceritanya sepatu ini ya udah gue paksain main karena lapangannya juga itu paginya kalau nggak salah agak hujan ya. Jadi rumputnya itu sebenarnya nggak terlalu sempurna gitu ya. Tapi ya udah gue pakai sepatu ini. Akhirnya gue pakai. Nah, sebelum kita ke detail tentang sepatu ini ya. Tadi kan gue udah cerita detail nih gimana gue dapet sepatu, dapet baju ya. Dapet baju karena juara dan tim gue juara. Tim gue itu kayak sebenarnya diisi pemain yang nggak terlalu diunggulkan ya kalau gue bilang, tapi merata. Gue ngelihatnya sih skillnya merata ya, terutama bagian defender sama kiper sih, itu yang kayak part paling penting di tim merah kemarin menurut gue ya. Kalau ada teman-teman dari tim merah yang nonton dan nggak setuju ya silakan dikoreksi, tapi menurut gue bagian defender dan goalkeeper kemarin tuh part paling vital lah. Kita tuh main 3 back loh, 3 game kita main 3 back. Dan ya alhasil kita cuma kebobolan 1 ya, apa 2 kalau nggak salah ya, dikit kebobolannya lah. Dan kita ngegolin lumayan banyak, 7 apa 8 gitu, gue juga nggak inget. Yang menyebabkan kita menjadi juara guys, dan dapat baju ini. Jadi di gathering pertama gue bareng kawan-kawan Seller Football, gue langsung dapat baju. Nih, keren ya, bajunya keren juga, bahannya juga keren. Nah itu tadi cerita gue tentang gue dapat baju ini ya kan, dan gue juga udah sempat nyeritain. Akhirnya gue mutusin untuk playtest sepatu ini di lapangan yang menurut gue kategori lapangan top grade. Nah, yang kedua, gue nggak mau pakai sepatu ini di lapangan sintetik, guys. Karena lapangan sintetik itu jahat sama sepatu, beneran. Ya, kalau kayak lo pakai sepatu top grade lo yang langka gitu ya. Saran gue sih jangan terlalu sering lah pakai di lapangan sintetik karena umurnya akan berkurang drastis, guys. Jadi kalau misalkan sepatu ini umurnya adalah 2 tahun, kalau lo rutin dipakai di sintetik paling 6-7 bulan tuh udah mulai rusak lah. Paling nggak warnanya kusam ya, karet-karetnya segala macam tuh kalau udah masuk dikit nih, kebuka dikit terus ada karet masuk, ya udah bye-bye gitu ya. Sepatu lo nggak akan tahan lama lagi gitu ya. Terus belum kalau lo main panas gitu ya, itu kan karetnya kan panas gitu ya. Lem lo bisa kalah gitu. Banyak lah faktor-faktor yang mengakibatkan sepatu lo lebih cepet rusak kalau lo pakai di lapangan sintetik. Oke, kembali lagi ke sepatu ini gitu ya. Kesan pertama gue ketika gue pakai sepatu ini di lapangan top grade gitu ya. Gue ngeliat lapangannya tuh udah kayak keren lapangannya. Walaupun perjuangan gue menuju ke sana itu gile. Padahal dari rumah gue tuh cuma 24 kilo guys. Deket, cuma 24 kilo. Tapi ke sana itu sejam lebih. Dan parkirnya cukup tricky karena sebenarnya lo kayak masuk ke perumahan yang belum jadi gitu ya. Jadi pagarnya kayak ya nggak terekspos gitu lah. Gue nggak tahu ya in the future si lapangan itu gimana ya kalau perumahannya udah jadi ya. Menarik juga sih, masuknya lewat mana gitu ya. Karena masuknya aksesnya cukup susah kalau perumahan itu jadi, dan lo main ke lapangan tuh nggak boleh lewat perumahan itu menurut gue. Nah, kesan pertama gue ngeliat lapangan itu gue udah senang, terus gue putusin untuk pakai sepatu ini. Sepatu ini secara sejarah sendiri ya, gue baca sih ini dibuat untuk apa ya, selain mengambil OG-nya tahun 94, match winner-nya Baggio yang hitam terus ininya fold gitu ya. Ini kan warna gini ya logonya ya. Sepatu asid gitu ya. Sepatu ini juga dibuat untuk mengenang karir Baggio ya, 56 caps di timnas, 27 gol kalau nggak salah, dan juga ya karir dia di Juventus, di AC Milan, di Inter Milan gitu ya, klub-klub besar di Serie A yang dia pernah main gitu ya. Jadi sepatu ini sebenarnya ya benar-benar dibuat khusus aja gitu loh, bukan remake juga. Karena kalau remake ada juga match winner yang memang remake dari 94 yang dipakai Baggio di final World Cup gitu ya. Tapi ini sepatu memang bukan remake. Jadi yang mau gua kasih tahu adalah kalau sepatu ini memang mencerminkan sepatu Baggio di tahun 94 atau 90 gitu ya. Baggio itu kalau nggak salah dari tahun 90-an tuh udah pakai Diadora gitu ya. Lu tahu kan, lu pernah lihat nggak golnya Baggio di World Cup 90 yang menjadi salah satu gol terbaik di Piala Dunia 90 yang dia lari dari belakang? Ini sepatu nih, ya mungkin kalau di zaman dulu ini sepatu normal beratnya, tapi kalau di zaman sekarang Cristiano Ronaldo deh suruh pakai sepatu ini kayaknya jadi aneh dia mainnya. Jadi bisa kebayangkan pemain zaman dulu tuh memang mantep banget gitu loh. Nah, sepatu ini secara berat sebenarnya menurut gue cukup berat. Mungkin ini kalau gue kira-kira mungkin ini mirip Predator kali ya. Predator gue yang mana itu yang kayak berat banget gitu ya. Tapi guys, ketika lu masuk kaki lu tuh berasa kayak gimana ya? Kayak lu pakai sepatu kayak kalau kata gue tuh kayak lu pakai Nike Premier lah. Nggak ada teknologi apa-apa, cuman berat aja sama kulit gitu loh. That's it.
udah gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada teknologi apa-apa gitu. Jadi kayak berat dan ya lu lihat aja nih di bagian outsole-nya masih pakai paku depan belakang. Bentuk outsole-nya juga bentuk outsole Diadora yang ya dari zaman dulu gitu ya. Jadi memang ketika lu pakai sepatu ini slep itu udah kayak ya udah gitu loh. Kayak gue pakai Premier tapi versi yang lebih berat. Tapi enak loh, beneran. Ketika lu pakai sepatu ini tuh kayak gue nggak bisa sih bandingin dia sama Toni Kroos karena si 11 Pro Toni Kroos itu dia lebih ringan gitu. Ini lebih berat tapi somehow tuh enak di kaki gitu loh. Gimana ya ngasih tanya ya? Berat tapi kalau gue pakai Volos ya mungkin sama Volos sama nih sekitar 270-an gram gitu ya. Tapi beda gitu. Experience lu ketika kaki lu masuk di dalam gitu ya. Itu beda gitu loh. Beda aja pokoknya dan ya tadi udah gue tampilin beberapa foto gue ketika gue beraksi pakai sepatu ini ya kan, dan itu dijepret oleh penyografi. Wah, fotonya mantep-mantep ya kan. Itu gimana ya? Gue sih nggak bisa kasih kalian lebih detail lah. Tapi ya menurut gue nih layak banget dicoba lah. Walaupun sepatu kalau lu nyari lagi mungkin susah lah ya. Ini udah masuk golongan sepatu langka kali ya sekarang ya. Tapi Diadora ngeluarin kan yang model barunya yang hitam terus ininya kayak ada list merahnya. Nah itu mungkin layak dicoba karena dia punya stat juga udah modern gitu ya. Jadi kayak ya menurut gue feel-nya kan tetap beda sih. Kalau lo pakai sepatu ini kayak begitu slep, udah lo kayak pakai sepatu yang zaman dulu banget gitu ya. Dan gak ada teknologi apa-apa, berat doang gitu. Tapi somehow beda gitu. Ketika lo pakai di lapangan tuh aura ya gue nggak tahu ya karena gimana, pokoknya aura lo itu aura pengen ngumpan aja bawahnya. Lebay kali ya, tapi ya gitu intinya gitu. Nah mungkin kalau gue disuruh kasih nilai ya, ini gue kasih nilai 8 karena memang memang enak banget lah, sepatu klasik kulit kangaroo leather premium Bagio lagi ya kan, ya udah nggak ada obat gitu ya, tapi nggak ada obatnya juga tetap 8 menurut gue karena ya susah lah pakai. Bayangin sepatu di atas nilai 8,5 8 itu susah lah. Tapi ini gue kasih nilai 8. Ini enak banget gue pakai dan mungkin gak akan gue pakai lagi sih habis ini ya. Kecuali gue dapet jadwal di GBK, mungkin akan gue pertimbangkan untuk bawa ini. Nah, mungkin segitu aja dari gue. Karena habis ini juga gue akan cerita soal sepatu specs. Ya nggak, LS20 yang akhirnya bisa gue pakai juga gitu ya. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share ke teman-teman lo. Kalau lo pengen komen juga lo komen di bawah. Nanti kalau misalkan bisa gue respon, akan gue respon. Kalau lo belum subscribe, boleh juga guys subscribe, jadi lo bisa ngikutin perkembangan channel gue dan post video gue selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.